Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Siti Holisonur Aini dari kelas B3 PGSD non-reguler 2018. Kali ini saya akan melakukan kegiatan kuliah kerja nyata siklus kedua yang berfokus terhadap pembelajaran di sekolah pada masa pandemi dengan sasaran 2 guru di 2 sekolah dalam satu yayasan dengan masing-masing beda tingkat pengajarannya. Yang pertama, saya akan melakukan wawancara dengan guru di RA Nurul Hidayah dengan narasumbernya Ibu Ika Candika. Kebetulan juga di RA Nurul Hidayah ini sedang melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang kedua, saya akan melakukan wawancara dengan guru di MTS Nurul Hidayah dengan narasumber Bapak Iman Budiman, SPD. Yuk kita simak video selanjutnya selama kuliah kerja nyata siklus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Siti Holisonur Aini dari IKIP Siliwangi. Di sini saya bermaksud mewawancara Ibu untuk pembelajaran di sekolah. Ya. Untuk sebelumnya bisa memperkenalkan diri? Oh iya. Assalamualaikum. Nama Ibu Ika Cantika. Kebetulan sekarang mengajar di RA Nurul Hidayah Padalarang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ya. Bagaimana pembelajaran di sekolah RA di masa pandemi COVID-19 ini? Oh iya. Tahun ini alhamdulillah bisa tatap muka dengan disiasati. Waktunya dipersingkat, terus ruangannya juga dipisahkan. Kebetulan di sekolah kami tempatnya luas, jadi tidak berkerumun gitu ya. Selanjutnya Bu ya, bagaimana Ibu memotivasi siswa agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajarannya? Kalau anak itu senangnya dipuji, jadi dikasih pujian, dirayu, dikasih semangat, dan juga dikasih reward. Dengan cara dikasih bintang, kan anak senang gitu ya. Nah, apa yang sering Ibu gunakan dalam mengajar? Kalau metode banyak, kebetulan sekarang tatap muka, jadi bisa pakai metode bercerita, terus tanya jawab, proyek juga bisa, dan masih banyak lagi ya. Bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa? Penilaiannya dari anekdot, dari portofolio, dan juga dari keseharian ya, dari tugas yang dikerjakan oleh anak. Ada kendala saat mengajar di masa pandemi ini? Oh iya, kendalanya dari kegiatan outing kelas. Biasanya kan suka ada manasik haji. Masa pandemi ini jadi nggak ada. Terus outing kelas, outbound biasanya ada, sekarang jadi nggak ada. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu mengenai sistem pendidikan selama pandemi ini? Pendapat Ibu, mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir sehingga proses kegiatan belajar mengajar di sekolah normal kembali dan semua bisa tersampaikan pada anak. Dengan baik Bu ya. Ya. Paling cukup sekian pertanyaan yang disampaikan oleh saya. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, Bila sama-sama. ada kesalahan dalam pembicaraan, dimaafkan ya Bu ya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Budiman dan saya salah satu pengajar guru di MTS Nurul Hidayah ini. MTS Nurul Hidayah Padalarang, alhamdulillah sudah hampir 2 dekade saya ngajar di sini ya, 21 tahun.
pangkolotna tapi mora kahayang nama alhamdulillah. Nah ya terima kasih sudah hadir di sini dan mau mewawancarai, mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan dan saya doakan mudah-mudahan lulus segala macamnya ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, bagaimana pembelajaran di sekolah ini di masa pandemi COVID-19? Alhamdulillah ya sejauh ini dari sejak tahun kemarin ya sampai tahun pelajaran sekarang 2021-2022 kita selenggarakan dengan BDR, PJJ, kemudian bahasa istilah anak-anak daring lah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memotivasi siswa agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajarannya? Ya kalau secara normatif pastinya kita melalui wali kelas masing-masing ya. Itu pasti wali kelas menyampaikan motivasi terhadap anak-anak supaya bersungguh-sungguh gitu. Di antaranya yang paling sering kelihatan di grup itu kan para wali kelas sering menanyakan itu bagaimana selain kabar ya, kalau kabar pasti sejak pagi itu mereka sudah ngasih motivasi ke anak-anak supaya semangat, tapi ini yang belum tugas tolong diselesaikan, para wali kelas sudah bertanya gitu kan, itu salah satu motivasi agar mereka sungguh-sungguh. Nah guru mata pelajaran pun tidak tinggal diam, tentunya mereka juga menyampaikan motivasi kepada anak-anaknya baik secara verbal maupun secara tulisan gitu. Yang verbalnya di antara mereka ada lewat voice note, lewat video gitu. Ada juga yang lewat tulisan pada saat di WA. Seperti saya misalkan kirim tugas via WA. Itu kan disampaikan yang semangat ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan sebagainya, itu kan salah satu. Nah tapi kan selebihnya adalah tergantung mereka juga, anak-anak apakah mereka benar-benar mau mengakselerasi itu, kemudian mereka jangan ternyina bobokkan dengan diam terus di rumah, pada akhirnya mereka tidak ada semangat. Belum lagi dari kontribusi orang tua juga sebetulnya, memang diharapkan orang tua itu harus betul-betul proaktif juga di dalam mendukung anak-anak pembelajaran. Ya mohon maaf gitu, memang saya juga sebagai orang tua yang punya anak juga belajar daring, ya sebetulnya bisa dikatakan sibuk dan sebagainya juga memang seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, metode yang sering digunakan dalam belajar? Ya kalau yang sering ya kita kan pakai fasilitas itu ya. Ya nggak ceramah sih, karena kalau ceramah terlalu lama ya, anak-anak boring. Nah kalau Zoom kita baru berencana kemarin itu sudah ada kesepakatan untuk bisa Zoom meeting. Nah, ya Zoom meeting pastinya ada begitu sih, ada penyampaian secara verbal, ceramah gitu kan, anak mungkin juga contoh kan kelihatan kalau Zoom lebih enak ya. Nah, ini salah satu alternatif untuk mengganti tatap muka gitu, karena kan keluh kesah dari orang tua termasuk saya itu memang anak-anak inginnya harus ada yang namanya tatap muka itu gitu, jangan sampai hilang sama sekali sehingga hilang aja gitu animo keinginan belajar anak-anak itu mah tidak bisa ditolerir gitu. Nah untuk selanjutnya, bagaimana Bapak melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa? Betul, kalau penilaian kan kita ada luring ya, sebetulnya ada luring, dan luring itu sebulan sekali tahun kemarin sudah luring itu sebulan sekali, itu dikumpulkan tugas-tugas yang mereka kerjakan, kemudian dilakukan penilaian. Selain penilaian yang memang itu lebih ke asesmen kemampuan mereka, juga ada penilaian kehadiran. Itu juga penilaian kehadiran khususnya dari para wali kelas. Kendala saat mengajar apa dibandingkan dengan masa yang lalu, beda apa sama? Nah, kayaknya masih sama ya, masih sama sebetulnya. Ya kendala mah lagi-lagi permasalahan krisis ketersediaan fasilitas gitu. Fasilitas pendukung ya, gawainya gitu, HP-nya, belum kuotanya. Ya lagi-lagi lah pemerintah bisa benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Bukan hanya membuat aturan PPKM darurat, tapi ya semuanya darurat. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem pendidikan selama pandemi? Saya bukan ahli pendidikan ya. Iya.
Tapi ya kalau membaca secara apa namanya, secara implementasi di bawah gitu, kelihatan fakta nyata memang kacau ya, kacau apapun. Intinya saya memang tidak enak belajar semacam ini. Wah berarti bapak tidak mau melek IT. Melek IT saya punya HP, saya punya laptop, saya juga bisa internet masuk. Tapi maksudnya kalau anak itu kan barokah. Barokahnya kalau tatap muka itu beda apapun. Coba dilihat deh. Saya ajar nuji disebutkan di dalam Ta'limul Muta'alim. Yang namanya belajar itu harus memenuhi 6 kriteria. Belajar itu salah satunya ada mursyid. Mursyid itu harus kelihatan guru ketingali. Kata guru anak ayah, murid ayah, guru ketingali tatap muka. Jadi guru tatap muka ya, mohon maaf. Jadi belajar itu yang paling berkah itu artinya dengan wajah guru itu kan berguguran dosa-dosa, guna pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Nah, belum lagi secara psikologi itu berdampak kuat terhadap anaknya. Betapa dengan tatap muka itu asik, terlihat enjoy belajar itu. Ya terlepas dari permasalahan DIY masalahnya. Ini kan masyarakat ya, banyak masalah sosial berbagai macam. Anak kan jadi memang ribu, memang gak ribu, kita nggak repot nih ngurusin anak-anak penuh barangor, nah sekarang tuh nggak kelihatan memang, tapi dampaknya secara psikologis saya nggak bisa memperkirakan akan terjadi seperti apa ini ya ke depan. Saya bukan ahli pendidikan terus terang ya, bukan ahli pendidikan, tapi tolonglah secara kasat nyata saya melihat ini akan riuh ke anak-anaknya. Jadi tolonglah dibuatkan aturannya yang sehebat mungkin nanti kalau misalkan belajar itu jangan seperti inilah nanti mah ya. Kita berharap terus, kemudian kita berdoa ya Allah ada perubahan gitu, kondisinya juga segera selesai, masalah pandemi juga segera selesai gitu ya. Terus urusan-urusan yang sifatnya lebih kepada pribadi gurunya, muridnya, orang tuanya juga bisa difasilitasi, bisa diselesaikan oleh pemerintah yang menginginkan pendidikan masyarakat itu bagus, fasilitasnya penuhi, segala macamnya dipenuhi. Jangan ingin tujuannya saja, tapi prosesnya tidak dilakukan secermat sehebat mungkin. Paling segitu ya Pak pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbincangan. Terima kasih banyak. Ya, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita akhiri tentu dengan doa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma fa'anna wasrif anna min al-bala'i wal waba'i wal afati wal fitan wa syarril zalimin wal hasidin wal munafiqin wal amrada wasyada'ida wat ta'un wal corona ma zahara minha wa ma batana min Allah. Berikut lampiran kegiatan dari kuliah kerja nyata mandiri saya dalam siklus kedua ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di KKN siklus ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.